Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatan wa salaman ala nabiyuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang al-insan, tentang manusia, yang mana manusia ini memiliki sifat yang lemah apabila dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sifat-sifat kekurangan kita, dan itu menjadi potensi sebenarnya bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang menjadi kekurangan kita, dan sekaligus ini juga sifat yang menghantarkan kita agar selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dhaif. Kita manusia ini memiliki sifat yang disebut dengan lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa pada ayat ke-28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insana dha'ifa. Dan kami ciptakan manusia itu dalam keadaan yang dha'ifa, yang lemah. Jadi kita diciptakan Allah dengan keadaan yang lemah. Ya, memang kita lemah. Betul-betul manusia ini adalah makhluk yang lemah. Kita tidak mengetahui misalnya detak jantung kita, bahkan kita tidak menyadari baik ketika kita bangun ataupun ketika tidur. Siapa yang tahu detak jantung yang ketika tidur? Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba kita ada saja penyakit dalam diri kita gitu kan. Ini juga bentuk lemah. Kita tidak bisa mengendalikan, ya kita hanya bisa berusaha menjaga tubuh kita agar tidak terkena penyakit. Tapi yang bisa memastikan tidak ada yang tahu. Sudah menjaga protokol kesehatan, tapi ya ada saja yang terkena penyakit, virus dan sebagainya. Ini bukti bahwa kita dhaifah. Kita dhaif, betul-betul sangat lemah. Kita bisa memiliki kemampuan misalnya berjalan, berkendaraan, itu murni atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah cabut kemampuan itu, Masya Allah. Ada yang punya kaki tapi tidak bisa menggerakkannya. Ada yang punya tangan tidak bisa menjangkau, tidak bisa menggunakannya. Itu yang kita sebut dengan ada yang stroke lah, ada yang dengan cacat dan sebagainya. Ini bukti bahwa manusia sangat lemah apabila dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelemahan manusia ini juga sekaligus menghantarkan kita harusnya betul-betul merasakan keagungan Allah. Jadi kita dhaif, kita lemah di hadapan Allah, itu tidak membuat kita berkecil hati, tidak membuat kita tidak memiliki potensi yang baik, tidak. Malah dengan dhaif inilah kita semakin bergantung kepada Allah. Iya, kita semakin sering berdoa, sering berharap, sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dhaif. Kita tidak memiliki kekuatan. Kekuatan yang ada dalam diri kita, iradah yang ada dalam diri kita, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kekurangan yang pertama yang sekaligus menghantarkan kita kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia itu zaluman jahula. Ya. Memiliki sifat dia suka menzalimi dirinya, zalim ya. Yang kedua, jahula, yaitu bodoh gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab di penghujung ayat ke-72, Allah Subhanahu wa taala katakan, innahu kana zaluman jahula. Ya. Sesungguhnya adalah manusia itu zalim ya, dia suka berbuat zalim. Kita suka berbuat zalim pada diri kita, ya kan? Pada orang lain juga. Dan sangat bodoh. Kenapa tidak? Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apa yang ada di depan kita saja kita tidak tahu. Ini bentuk batasan kemampuan kita. Jadi akal kita ini betul-betul apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dalam apabila dihadapkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat jahula, sangat bodoh sekali. Ya kan? Banyak hal yang kita rencanakan,
kita prediksi, kita ya sesuatu yang menjadi harapan kita. Bahkan mungkin kita lakukan dengan persiapan yang luar biasa. Tetapi apa? Ketika Allah berkehendak, tetap saja kehendak Allah yang terjadi. Ya kan? Akhirnya planning kita, rencana kita tidak berjalan dengan baik. Ini bukti bahwa kita betul-betul tidak memiliki kemampuan. Yang kedua, kita sering sekali tertipu. Ya, bukti bodoh kita itu kita sering tertipu. Yang kita rasakan itu baik, ya kan? Ternyata tidak baik. Yang kita anggap itu cocok, ternyata tidak cocok gitu. Kita merasa kita sudah tepat, ternyata tidak. Nah, inilah bukti bagaimana kita itu betul-betul jauh lah. Kita nggak memiliki kemampuan. Kita betul-betul tidak berdaya. Maka orang-orang beriman, orang-orang Islam itu selalu mengharapkan hidayah, ya, irsyadat, mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala selalu hadir dalam diri kita, ya, selalu hadir dalam setiap langkah, strategi, setiap apa yang kita rencanakan, maka insya Allah itu jauh lebih baik. Jadi kekurangan kita yang kedua adalah zaluman jahula. Kita zalim dan sekaligus bodoh apabila dihadapkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekaligus ini juga menjadi peluang baik, ya, potensi besar untuk mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kita menzalimi diri kita, misalnya kita bermalas-malasan, kita tidak bekerja keras, kita tidak belajar dengan rajin, kita tidak berusaha dengan kuat, kita akan termasuk orang yang zalim. Namun, ya, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa terhindar dari zalim ini. Itu yang kedua. Berikutnya menjadi kekurangan kita dan ini yang menyebabkan syaitan, ya, iblis tidak mau sujud gitu. Salah satu alasannya adalah alam nakhluqukum mimma immahin. Ya. Tidakkah kita, ya, bukankah kita ini manusia ini, kalian itu kata Allah diciptakan dari air yang hina. Jadi kita diciptakan dari zat yang hina, dari zat yang hina. Ini kekurangan kita. Tetapi ini juga menjadi sarana bagi kita bahwa ya, kita betul-betul tidak ada apa-apanya. Pangkat, jabatan, kemampuan, ya, kita memiliki sosial yang baik misalnya, penghargaan orang yang luar biasa kepada kita. Itu nggak ada apa-apanya apabila dihadapkan dengan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki saat ini itu bisa sangat tidak berarti apabila sudah sampai misalnya sakit kepada kita. Ya, semua harta akan habis untuk mengobati sakit kita. Ya kan? Jabatan itu sangat sementara. Kita sudah melihat realitasnya dalam kehidupan kita. Ada yang sekarang menjadi pimpinan. Berapa lama akan jadi pimpinan? Pasti akan berakhir juga. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya, akan berakhir juga. Dan ujung-ujungnya kembali ke tempat yang hina juga, yaitu tanah. Ya kan? Jadi kita harus sering mengingat asal kita bahwa kita dari sesuatu yang hina gitu. Lalu apa yang mau kita sombongkan, apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada. Makanya ini di dalam surah Al-Mursalat ini pada ayat ke-20 Allah kembali ingatkan kita. Alam nakhluqukum, bukankah kalian itu kami ciptakan dari mimma immahin, dari air yang hina, betul-betul kita dari sesuatu yang hina. Mari kita jadikan ini sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mudah mencela orang lain, ya kan? Kita tidak mudah menghujat orang lain karena sebenarnya kita juga ya kita
kita dari sesuatu yang hina. Itu yang ketiga ya, yang menjadi kekurangan kita sekaligus sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang harus kita ingat bahwa setiap kita akan kembali. Kemana kembalinya? Ya, ini sesuai dengan pilihan kita. Orang yang baik di dunia, dia memaksimalkan kemampuannya, kebaikannya di dunia ini, maka dia akan kembali ke tempat yang baik. Tapi sebaliknya, apabila dia tidak menggunakan kemampuannya di dunia ini, selama hidup di dunia dia tidak betul-betul memperbaiki akhlaknya, memperbaiki cara hidupnya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul minta, maka kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, orang-orang musyrik, mereka itu di mana kata Allah? Di neraka jahanam. Mereka akan kekal di neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi pilihan kita selama di dunia nih, kita akan menjadi baik atau tidak. Kalau tidak, ya sudah. Kita mendapatkan syarrul bariyah, tempat kembali yang sangat buruk, yang sangat buruk. Namun kalau kita bisa berbuat baik, dalam surah Bayyinah pada ayat ke-7 ini Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka akan mendapatkan tempat kembali yang baik, yang baik. Dia akan mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia akan mendapatkan surga yang mengalir di situ sungai-sungai. Masya Allah. Maka kita harus ingat kekurangan kita setelah di dunia ini, kita akan kembali kemana? Sesuai pilihan hidup kita dunia. Kalau kita memilih jalan yang baik, maka insya Allah Allah berikan balasan yang baik. Siapa yang berakhlak baik di dunia, siapa yang berakhlak mulia di dunia, maka dipastikan dia akan mendapatkan tempat kembali yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, siapa yang berakhlak buruk di dunia, maka dia mendapatkan an-nar, ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha. Dia kekal di sana. Kenapa? Itu adalah syarrul bariyah, ya, tempat kembali yang amat sangat buruk. Maka oleh karena itu, setelah kita mengetahui bahwa ada kekurangan-kekurangan kita, kita harus jadikan kekurangan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.